Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap hari. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan memperjualkan saham. Hasil analisa perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini IHSG pada tanggal 31 Agustus hari ini ditutup di harga 6.150 dengan persentase kurang lebihnya 0,1% ya. Kalau memang besok IHSG masih menguat, kemungkinan akan menuju ke arah area sini. Ya, prediksi saya kalau memang IHSG menguat, kemungkinan akan ditarik hingga menuju harga 6.200-an ya. Di area 6.200-an teman-teman. Akan tetapi kalau memang besok IHSG tidak menguat dan banyak saham-saham big cap berjatuhan, kemungkinan sementara IHSG akan dibawa turun hingga mencapai area 6.109 ya. Ya, jadi di sini ada area support dan resistance-nya untuk IHSG. Dan hari ini memang IHSG menguat ya di harga 6.117 sebagai harga terendahnya, namun hari ini ditutup di harga 6.150 untuk IHSG. Ya, IHSG cukup bagus hari ini, masih ditutup di angka positif kok ya. Lalu kita lanjut lagi untuk saham Adro ya. Ada beberapa grup member di grup Telegram saya sedang buy Adro ya di posisi kurang lebihnya di 1.290 ya. Kapan hari saya sudah memberi sinyal di grup Telegram saya untuk membeli Adro di harga 1.245 ya. Range-nya sekitar sana. Ya. Lalu ada beberapa orang yang membeli di area 1.290 ya, yang di mana area TP-nya. Ya, it's okay. Coba kita lihat apakah masih ada potensi untuk Adro ya. Di sini ya, kita bongkar bersama untuk Adro. Di sini stokastik memang sedang mengarah ke bawah ya. Kalau saya lihat sih memang menuju ke area oversold ya, yang dimana jenuh untuk jual. Lalu di sini volume hari ini cukup stabil ya. Hari ini cukup stabil dan akumulasi ada CS, AC, dan CP, distribusi ada YU, DR, dan BB. Lalu kalau kita lihat di sini Adro memang kalau saya perhatikan memang sedang menuju ke arah garis trend line-nya ya, garis trend line-nya. Lalu bagaimana keadaan Adro untuk besok ya? Kalau menurut saya dengan kondisi Adro hari ini ditutup di 3% ya, kurang lebihnya minus 3% dengan harga 1.260. Kalau saya lihat di sini ada sebuah area support di harga 1.240. Ya. Di area 1.240 adalah sebuah harga supportnya. Namun kalau teman-teman yang mau hold ya, it's okay. Meskipun hari ini memang ditutup 3%, selama dia belum menembus atau ditutup di bawah harga supportnya yaitu 1.240, fine-fine saja. Dan hari ini kalau kita lihat ya, di sini ada sebuah area swing high yang dimana menunjukkan sebuah area support. Ya, hari ini ditutup di 1.260 dan berhenti di area supportnya. Jika besok memang Adro menguat ya, kemungkinan akan dibawa naik hingga ke harga kurang lebihnya di area sini. Di area 1.300-an ya, kurang lebihnya di 1.300. Jadi untuk Adro kalau besok
memang menguat, kemungkinan besar akan di bawah harga hingga 1.300. Akan tapi kalau kita lihat di sini memang eh, tidak ada tiang bawah ya. Jadi memang full body candle. Eh, Kemungkinan besar bisa juga kalau banyak demand yang membeli bisa juga terjadi pada tanggal 27 dan tanggal 27 dan tanggal 30 ya. Adanya sebuah gap opening. Ya kalau sementara bagi saya lama tak cepat kemungkinan ADRO akan dibawa ke harga area sini ya, ke area eh, garis support trend line-nya begitu ya untuk ADRO. Jadi sementara ini ADRO kalau teman-teman yang mau entry bisa entry di area trend lainnya yang dimana di harga 1.240 kurang lebihnya ya, antara 1.240 1.245 untuk ADRO, dan langsung melakukan TP pertama di 1.300 ya. Untuk grup Telegram sudah pasti tahu karena sudah saya berikan untuk sinyal. Jadi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join dan kita akan berdiskusi bersama mengenai beberapa saham pilihan. Oke, jadi untuk ADRO kalau memang besok masih banyak demand-nya kemungkinan akan menyentuh di harga 1.300 ya. Lalu kalau tidak menguat akan dibanting turun hingga menuju ke area trend lainnya ya. Ya kurang lebih di area 1.240 ya. Kemungkinan besar bisa jadi ADRO turun terlebih dahulu di 1.240 lalu diangkat naik ya. Jadi terbuatnya sebuah tiang bawah ya atau ekor bawah. Jadi untuk ADRO demikian di area 1.240 dan 1.300 ya untuk support dan resistance-nya. Kita lanjut lagi untuk BHIT ya. Untuk BHIT adalah salah satu saham yang telah saya share di grup Telegram ya. Pernah saya beri sinyal untuk area buy di harga 93 dan 95 ya. Namun hari ini kita bisa menikmati cuan yang cukup besar ya, yang dimana hari ini ditutup di harga 110 dengan persentase 15,8% ya, cukup banyak sekali. Oke, untuk BHIT sudah ya, kalau kita lihat di sini volumenya cukup tinggi hari ini, stokastik juga sudah crossing, akumulasi ada CS, ada CC, CP dan AO ya. Akumulasi ada CC, CP dan AO, distribusi ada NI, GR dan XC dengan buy average sekian ya. Perlu diperhatikan BHIT ditutup di harga 110 dengan broker-broker lainnya di buy average 104, 105 ya, kisaran sana, jadi perlu diperhatikan juga. Kalau teman-teman yang mau masih fight dan mau hold, bisa TP pertama di area 114 ya, sudah saya berikan untuk resistance-nya. Namun kalau yang mau melakukan posisi entry bisa di area support pertama di 104, 94 dan 88. Berikut adalah area supportnya. Lalu untuk BHIT apakah masih ada momentum? Kalau kita lihat di sini adalah sebuah full body candle dan volumenya cukup besar disertai stokastik yang sudah crossing. Hari ini ditutup di atas garis DEMA 20, EMA 21 dan EMA 34. Kemungkinan besok bisa jadi BHIT menyentuh harga 114 ya. Namun juga bisa jadi juga di bawah turun terlebih dahulu, kemungkinan di angka 107 ya, atau kalau tidak sesuai ekspektasi bisa dibawa ke 104. Akan tapi kemungkinan besar BHIT akan menyentuh di harga 114 begitu ya. Sebaiknya tunggu terlebih dahulu, jangan terlalu dikejar, jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan posisi entry ya bagi yang belum punya. BHIT dalam kondisi uptrend ya, kalau saya lihat ya masih uptrend, jadi oke. Ya, happy cuan ya, segera join grup Telegram saya untuk mendapatkan beberapa pilihan saham. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PNBS. Untuk teman-teman yang mau join di grup Telegram saya bisa klik link di deskripsi di bawah. Untuk saham PNBS kita lihat mulai dari tanggal 29 Juni hingga hari ini memang sedang mengalami posisi downtrend. Dan kalau kita lihat dari ini ditutup di harga 110, akumulasi ada TP, DH, dan LG, distribusi ada YP, AK, dan CC. Stokastik sudah mulai menguat ya, sudah terjadinya sebuah horizontal. Kemungkinan besar bisa jadi besok hijau ya, begitu ya. Karena kalau kita lihat dari stokastik,
cukup oke. Akan tetapi hari ini volumenya cukup kecil ya teman-teman ya. Cukup kecil sekali dibandingkan hari-hari kemarin. Oke. Kita lanjut lagi ke TA-nya. Hari ini ditutup di bawah EMA 31 dan EMA 34. Dan kalau kita lihat di sini ada sebuah area support. Di harga 104 ya. Jadi hari ini saham PNBS sudah menembus area supportnya. Gitu ya. Saya beri tanda warna hitam ya, saya mark warna hitam. Sebentar. Ya, di area 104, harga 104 telah tertembus ya area supportnya. Namun untuk lebih konfirmasi, PNBS ini perlu menembus area harga di 111 untuk harga closingnya ya. Ya, jadi untuk PNBS sementara memang sedang dalam kondisi downtrend kalau kita lihat sendiri. Namun jika PNBS ini berhasil membreak area resistance-nya di area sini, ya swing high-nya di area 115. Sebentar saya delete saja. Tidak penting. Oke, begini ya. Jadi jika PNBS berhasil menembus area 115, kemungkinan besar akan dibawa lagi hingga menuju area 133. Ya, kalau kita lihat sih hari ini memang volume PNBS cukup kecil sekali. Akan tapi kalau kita lihat bagaimana pergerakan besok, jika demand masih banyak, kemungkinan akan menuju ke harga 115. Karena posisi hari ini telah mendekati area resistance-nya, yang dimana area 111 ya, harga 111. Namun untuk support sementaranya berada di area 104, kalau kita lihat sendiri di sini ya, 104 sini. Atau kalau kita lihat support terdekatnya di area sini, di harga 107. Ya, teman-teman hanya perlu fokus untuk ke label harga di sebelah kanan ini ya. Jadi untuk pehit ya, kalau kita lihat di sini ada sebuah support terkuat di harga 97 ya. Lalu untuk support pertamanya, support terdekat di 107 dan 104. Untuk resistance bila ditembus di harga 111 sebagai penutupan, kemungkinan akan melanjutkan posisi naik 115 dan 133 begitu ya untuk PNBS. Kita lanjut lagi untuk saham Kapik. Oke, kalau kita lihat sih bisa ya. Bisa sih kalau kita lihat di sini memang lagi downtrend. Dari tanggal 9 Juni downtrend ya. Kurang lebih ini bisa jadi membentuk sebuah sideways begitu ya. Akumulasi ada YP, PD dan AK dengan buy average sekian, distribusi ada MG, YU dan TP. Kurang lebih harga closing hari ini kurang lebihnya sesuai dengan buy average para broker ini ya. Hari ini volumenya cukup bagus ya, cukup bagus dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kalau kita lihat di sini ada sebuah support penting ya teman-teman, perlu perhatikan jika punya saham Kapik ini. Di harga 106 adalah harga supportnya ya untuk Kapik. Lalu di sini kalau kita menggunakan Fibonacci, kita mencari support dan resistance-nya. Oke, sebentar. Gitu ya. Jadi sementara waktu di sini. Untuk supportnya di 117 harga pembukaan atau maaf harga terendah hari ini ya. Jadi untuk supportnya sementara di 117 memang kalau jika masih menguat ya ada kemungkinan besar untuk saham Kapik ini diangkat hingga menuju harga 127. Tapi sementara supportnya berada di 117 ya. Begitu ya teman-teman ya. Sementara waktu masih di atas DEMA 20 ya yang garis hitam dan EMA 34, EMA 21.
Ya, coba saya lihat lagi. Di sini ada sebuah resisten di area 135. Saya delete. Jadi begini, saya jelaskan lagi. Untuk APIK supportnya di 106 dan 117. Untuk resisten berada di 127 dan 135. Oke, untuk APIK begitu. Lalu kita lanjut lagi untuk BPKP. Kalau kita lihat di sini, memang BPKP sedang mengalami downtrend yang cukup signifikan, yang dimana hari ini ditutup di harga 474 dengan persentase 2,5%. Ya, stokastik memang sedang berada di area oversold, yang dimana area bagus untuk beli ya. Akan tapi juga perlu kita perhatikan untuk area support, karena stokastik tidak bisa berdiri sendirian ya sebagai indikator. Kalau kita lihat di sini, akumulasi ada YPGR dan SQ, distribusi ada OD, CP, dan CC. Ya. Dan kalau kita lihat, di sini ada support penting di harga 400 ya. Di sini cukup kuat dikarenakan harganya bulat ya, angka psikologis. Dan juga ada support penting yang perlu teman-teman perhatikan juga di area 460 ya. Oke, di area 460. Untuk support atau support terdekatnya sementara ini. Akan tetapi bagaimana kondisi BPKP hari ini? Kondisi BPKP hari ini ditutup di area swing low pada tanggal 26 Maret ya. Di sini ada terjadinya sebuah swing low yang dimana bisa dibuat patokan untuk area supportnya. Ya, di sini ada swing low dan di sini ada swing high ya. Ya, semoga saja besok kalau banyak demand yang akumulasi, kemungkinan harga akan ditarik hingga menuju 515. Oke. Menuju 515. Begitu ya untuk BPKP. Jadi sementara supportnya berada di 460 dan resistennya berada di 515. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham BNBA. BNBA juga sempat saya bahas ya, BNBA Bank Bumi Artha. Oke, kita bahas lagi di video kali ini. Ya, kita mulai dari nol lagi. Untuk BNBA, posisi hari ini volume cukup kecil, akumulasi ada YP, ada LG, CC, dan CP dengan buy average sekian. Namun untuk distribusi ada XA, DR, dan DH ya. Stokastik sedang mengarah di area oversold, jenuh beli, jenuh jual, dan oke untuk waktunya beli menurut stokastik ya. Namun kita perlu perhatikan juga untuk area support dan resistennya. Untuk BNBA kita coba pakai Fibonacci ya, di swing high dan swing low-nya ya. Coba saya lebih lihat mendetailnya ya. Kurang lebih di area sini. Untuk BNBA ya, supportnya berada di 1505. Hari ini BNBA ditutup di harga 1505 ya, tepat sekali. Jika memang besok menguat ya, ada potensi besar bahwa BNBA akan ditarik terlebih dahulu ya untuk harganya kurang lebih di area 1650 ya. Jadi untuk BNBA sementara ini ada support di harga 1505. Bagaimana jika besok ditembus ya harga tersebut? Maka di sini ada beberapa area atau harga yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini ada di area 1410 ya untuk BNBA. Supportnya berada di 1505 dan 1410. Untuk resistennya berada di 1650 ya. Jadi ada kemungkinan besar jika memang besok menguat untuk BNBA, kemungkinan akan menuju di harga kurang lebihnya 1650, 1640 ya, area sana. Dan jika memang demand begitu banyak untuk perdagangan besok hari Rabu, ya the next target atau the next resistance berada di 1815. Begitu ya untuk BNBA.
Tadi juga volumenya cukup kecil ya, jadi ada pertanda baik dikarenakan hari ini posisinya memang rugi 1,3% dengan volume yang cukup kecil. Kalau besok memang menguat, di sini bisa melakukan posisi entry ya. Ya, jadi perlu diperhatikan juga untuk demand dan supply-nya. Jika banyak yang minat beli, teman-teman bisa entry di 1505 ini dan melakukan TP di 1650 untuk TP pertamanya. TP kedua berada di 1815. Begitu untuk BNBA, kita lanjut lagi untuk MLPL. MLPL juga sempat saya bahas ya. Kita diskusi bersama ya sekarang ya. Kalau kita lihat di sini, coba saya hapus dan kita menggunakan Fibonacci ya. Kita mulai dari awal. Sini ada swing high dan di sini ada swing low. Kalau teman-teman perhatikan hari ini MLPL ditutup di harga 500 ya, yang dimana angka bulat dan untuk persentasenya 1% kurang lebihnya. Dan kalau kita lihat di sini stokastik sudah crossing mulai tanggal 30 Agustus ya, kemarin pada hari Senin. Akumulasi ada ZP, MG, dan PD, distribusi ada YP, DR, dan KK dengan buy average dan sell average sekian. Lalu bagaimana pergerakan untuk saham MLPL ini? Untuk area supportnya di mana? Begitu ya. Jadi saya melihat beberapa titik atau harga supportnya di area sini, teman-teman. Di 490. Oke, ya memang cukup mendekati dengan posisi areanya yang dimana hari ini ditutup di harga 500. Begitu ya, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan juga di sini memang adalah sebuah area support yang cukup kuat. Ya, di area 490. Lalu untuk area resistennya berada di harga 525 ya, begitu ya. Berada di 525, lalu lanjut lagi berada di 560. Oke. Untuk MLPL begitu, kalau memang support terkuatnya ini ditembus, ada kemungkinan besar merubah arah tren naik ini ya. Jadi memang untuk lebih konfirmasi, seharusnya jangan sampai ditembus ya di harga 490 ini untuk besok. Ya kalau memang ditembus, kita harus mencari support lagi, ya kemungkinan di harga 450 ya. Akan tetapi kalau besok memang menguat, target pertama di harga 525 dan selanjutnya di 560. Oke, untuk MLPL demikian. Lalu kita lanjut lagi untuk saham HMSP. Saya juga notice ada beberapa member yang memang membicarakan mengenai HMSP ya. Apakah sudah harga wajar untuk melakukan posisi entry begitu ya? Kalau saya lihat di sini memang sektor konsumer ya atau FBI di sini FNB ya. FNB di sini memang faktor konsumsinya di sektor sana memang banyak yang sedang hijau begitu ya, sedang naik. Kalau kita lihat bukan hanya MSP saja, di sini ada Unilever ya. Saya perhatikan juga Unilever memang naik ya beberapa hari atau mungkin hari ini juga. Wah, hari ini memang turun ya, turun akan tapi hari tanggal 30 Agustus hari Senin kemarin ya, memang mencetak di harga 2,5% ya, ditutup di persentase 2,5%. Ya, kita lanjut lagi saja ke saham HMSP. Jadi untuk saham HMSP, teman-teman lihat sendiri di sini memang mengalami downtrend, meskipun tidak signifikan, namun harga tersebut merosot, begitu ya untuk HMSP. Di sini stokastik sedang mengarah ke cukup kencang hingga menuju ke area overbought. Hari ini ditutup di harga 1000 ya, angka bulat sekali, perfect, dan di bawah EMA 21, EMA 34, akan tapi masih di atas DEMA 20. Akumulasi ada DX, ZP, dan HI, distribusi ada CG, YP, dan AK. Oke. Lalu bagaimana untuk area support dan resistennya? Teman-teman bisa lihat di area swing high dan swing low-nya. Di sini ada swing low ya yang dimana di harga 1105.
1105, 1115 ya di area sana. Untuk resisten keduanya, untuk resisten pertama di 1045 ya. Resisten terdekatnya di 1045. Jadi seumpama kalau demand banyak, kemungkinan mencapai di area 1045 terlebih dahulu, lalu melanjutkan ke area 1105, 1115. Untuk support sementara berada di area sini 950 ya. Angkanya cukup genap, jadi kita bisa simpulkan bahwa area tersebut cukup dominan ya. Begitu untuk saham HMSP. Kita lanjut lagi untuk saham Toys. Oke, Toys, teman-teman bisa lihat sendiri di sini memang lagi downtrend. Akan tetapi hari ini saham Toys meledak. Begitu ya teman-teman ya. Jika teman-teman memang sudah masuk ke saham Toys, happy cuan ya berarti. Volume hari ini cukup tinggi. Dan kalau kita lihat pada tanggal 30 Agustus Senin kemarin di sesi 2, memang sudah breakout untuk stokastiknya ya. Stokastiknya sudah bersilangan begitu ya untuk teman-teman ya. Stokastik sudah bersilangan dan kalau kita lihat di sini akumulasi ada CS, CC dan CP, distribusi ada YP, KK dan XC. Bagaimana keterusan untuk saham Toys ini? Sempat saya bahas juga di sini ada area support dan resisten. Untuk supportnya berada di 113 dan resistennya berada di 152. Akan tetapi hari ini Toys mencetak harga persentase arah di harga 175 ya, cukup tinggi sekali. Kalau saya lihat ya, 152 tetap menjadi area supportnya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini volume yang cukup tinggi, kemungkinan besar Toys memang masih ada potensi untuk naik hingga menyentuh harga 217 ya, begitu ya. Untuk saham Toys. Jadi sementara waktu teman-teman bisa lihat untuk area supportnya di 152 dan resisten berada di 217. Begitu untuk Toys, kita lanjut lagi ya. Maaf, saya masih penasaran. Yang melakukan akumulasi ada tadi ada CS, CC dan CP dengan buy average sekian ya. Jadi dengan harga closing hari ini Toys di 175 sudah sangat jauh dengan buy average broker-broker ini. Namun distribusi ada di harga 160, 154 dan 159 dengan kode broker sekian. Oke, kita lanjut lagi untuk saham AGRS. Ya. Untuk saham AGRS, sebentar. AGRS ya. Maaf, jaringan di sini memang agak kurang ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham AGRS. Di sini mulai dari tanggal 5 Agustus 2021 memang sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga tanggal 20 Agustus. Namun di sini kalau kita lihat setelah itu adanya sebuah bullish candle ya, yang cukup bagus, dan kalau kita lihat hari ini ditutup di harga 270 dengan persentase 0,8%. Akumulasi ada CCRBDH, distribusi ada AO, PD, dan YB. Kita kembali lagi untuk TA-nya. Stokastik sedang berada di area oversold atau jenuh jual. Lalu bagaimana keadaan AGRS ini? Di sini saya melihat beberapa area support, ya sudah saya beri tanda juga. Untuk AGRS supportnya berada di 270, 270, begitu ya. Lalu kalau area ini memang ditembus, support selanjutnya berada di 250. Akan tetapi kalau kita lihat hari ini, volume yang cukup kecil, dan hari ini di closing di area supportnya. Jika memang besok berpotensi untuk naik, kemungkinan akan menyentuh atau naik hingga di area 307. Begitu ya teman-teman. Dan bila teman-teman sudah memiliki AGRS dan masih dalam posisi rugi, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu jika harga closing di bawah 250. Dan lalu melanjutkan lagi posisi buy di 220 ya bagi yang mau.
Jadi untuk AGRS ya, support dan resistance di harga 220 dan 250 untuk supportnya, dan resistance berada di 307 dan 350. Oke, untuk AGRS ya, jika memang besok menguat akan menyentuh di area 307 ya, menurut saya. Kita lanjut lagi ke saham real. Real ya, saham yang sempat digoreng oleh YM ya. Di sini kalau kita lihat stokastik berada di area oversold dan distribusi ada YB, NI, dan CP dengan buy average sekian, dan distribusi ada SQ, CC, dan PD. Kalau kita lihat di sini ada beberapa area support yang sangat penting. Hari ini real ditutup di harga 96 dengan persentase minus 4%. Dan kalau kita lihat di sini pada tanggal 24 Agustus, di sini ada sebuah candle yang cukup besar dibandingkan kemarin-kemarin. Ya, yang dimana area opening atau harga openingnya bisa menjadi patokan untuk area support di hari selanjutnya. Dan hari ini ditutup di harga 96 yang dimana harga pembukaan pada tanggal 24 Agustus. Jika besok memang real ini menguat, kemungkinan besar akan menuju di harga 108 ya. Ya, resisten pertama di 108, dan kalau banyak demand yang cukup besar, kemungkinan akan dibawa hingga 122 ya. Begitu untuk real. Lalu bagaimana jika harga 96 ini ditembus ya? Akan stop loss terlebih dahulu. Ya, stop loss terlebih dahulu. Kalau saya lihat juga di sini ada beberapa support ya menggunakan EMA 34 gitu ya. Ya, jadi kalau teman-teman sumpamanya besok ditutup di bawah 96, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu dikarenakan ada kemungkinan besar saham real ini akan dibawa hingga menuju area 85-87 ya, sekitar sanaan. Ya. Jadi fungsi stop loss atau cut loss bertujuan untuk menghindari kerugian yang semakin membengkak. Oke, untuk real demikian. Kita lanjut lagi untuk saham Elsa. Untuk Elsa ya, kalau kita lihat sendiri memang sedang mengalami downtrend yang tidak signifikan namun selalu merosot. Dan hari ini kalau kita lihat ya, ada kabar baik dari stokastik ya, sudah mau crossing dari tanggal 31 Agustus hari ini. Kalau kita lihat sendiri dari garis biru menuju atau memotong garis oranye ya. Dan kalau kita lihat hari ini Elsa ditutup di harga 260 dengan para broker yang akumulasi ada DR, EP, dan BK, distribusi ada CC, DH, dan XC. Bagaimana kelanjutannya? Kita bisa lihat di sini ada sebuah area support di harga 256 ya, yang dimana cukup mendekati dengan area atau harga penutupan hari ini. Jika 256 ditembus bagaimana? Ya, support selanjutnya berada di 250. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang punya saham Elsa bisa diperhatikan untuk area supportnya. Lalu untuk resisten terjauhnya, ya so far kalau kita lihat terjauhnya berada di 294. Dan jika resisten terdekat berada di 266. 266, lalu ada resisten lagi kalau saya lihat di area sini. Oke, di 280. Jadi untuk Elsa, support berada di 256 dan 250, resisten berada di 266, 280, dan 294. Hari ini volumenya cukup kecil, akan tetapi stokastik sudah mau crossing. Begitu ya untuk saham Elsa. Kita lanjut lagi untuk saham BGTG. Oke ya, di sini teman-teman bisa lihat sendiri BGTG sedang menguat setelah beberapa hari yang membuat candle ini merah. Hari ini BGTG ditutup di harga 248 dengan persentase 3%. Kalau kita lihat di sini volumenya cukup kecil dan stokastik sudah mengarah ke area oversold atau jenuh jual. Hari ini akumulasi ada YP, AK, dan MG, distribusi ada YU, SQ, dan NI. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita perlu perhatikan area support ya.
Di sini sudah saya tarik menggunakan Fibonacci dari swing high ke swing low. Di sini ada area support di 242 dan area resistance berada di 262. Hari ini ditutup di 248 ya, ada kemungkinan besar besok akan menyentuh di harga 24 terlebih dahulu. Dan jika memang menguat, kemungkinan akan menyentuh di harga 262 dan selanjutnya di 294. Begitu untuk BGTG. Ya, jadi yang sudah punya bisa perhatikan area supportnya di 242. Jika memang harga penutupan di bawah 242 atau 240, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu karena ada kemungkinan jika harga BGTG ditutup di harga tersebut bisa jadi di bawah turun hingga 212 ya kurang lebihnya atau di harga 220-an. Oke, untuk BGTG di 220 atau 212 sekitar sana ya. Jadi jika memang di bawah 240 harga closingnya ya. Jadi teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu untuk menghindari kerugian yang semakin mendalam. Ya kalau saya lihat harga 212 cukup akurat ya, karena di sini teman-teman lihat sendiri ya, di sini juga terjadi testing untuk area resistennya. Ya jadi untuk area 212. Kalau teman-teman mau entry sih bisa di harga 212 ya. Jika yang sudah punya bisa perhatikan support dan resistennya. Kita lanjut lagi untuk SSMS. Hari ini SSMS ditutup di harga 835 dengan persentase 1,7%. Kalau kita lihat memang di sini stokastik sedang anjlok ya. Anjlok mulai tanggal 30 Agustus kemarin hari Senin. Sedang crossing dan sangat tajam sekali untuk arah stokastiknya. Namun di sini ada beberapa yang perlu teman perhatikan. Di sini volumenya cukup stabil ya, cukup bergerak aktif. Dan kalau kita lihat di sini ada sebuah support area di area sini ya. Sebentar, di area sini. Di harga 805, 800 ya sekitar sana untuk area support dari saham SSMS begitu untuk area supportnya. Jadi teman-teman yang belum punya bisa melakukan posisi buy di area tersebut. Saya beri tanda di area sini ya. Saya teman-teman yang belum punya bisa open posisi buy di area 795 hingga 805. Begitu untuk SMMS untuk area supportnya. Lalu bagaimana dengan resistennya? Karena hari ini kan memang ditutup di harga 835. Bagaimana untuk area resistennya? Di sini ada resisten di harga 870. 870 ya untuk resisten terdekatnya. Lalu ada resisten terjauh sementara berada di area sini. Ya, tepat sekali. Di area 895. Jadi, jika memang area SSMS mengenai area 805 dan banyak demand yang masuk, ya kemungkinan akan saya beli sih ya untuk SSMS dan lanjut melakukan TP di area 870 dan 895. Jadi untuk SSMS di sini ada beberapa support di area 805 dan resisten di 870. SSMS hari ini ada yang akumulasi di kode broker EP, IH, dan CP. Distribusi ada YJ, AG, dan RG. Oke, stokastik begitu. Dan kita lanjut lagi untuk saham Bima. Oke, hari ini saham Bima ditutup di harga 132 yang dimana sudah saya buatkan untuk area supportnya dan resisten. Ya, kalau kita lihat di sini volumenya cukup besar dan stokastik sudah mau crossing ya dari atas ke bawah. Distribusi hari ini ada MG, NI, dan RG. Akumulasi ya, akumulasi ada MG, NI, dan RG. Distribusi ada YP, KK, dan CP. Posisi sedang di atas DEMA 20, EMA 21, dan EMA 34. Lalu kalau kita lihat di sini ada beberapa garis support dan resisten ya yang sudah saya tarik menggunakan Fibonacci. Begitu ya teman-teman ya. Sudah saya tarik menggunakan Fibonacci dan ketemu sebuah area supportnya. Jadi untuk Bima di sini ada area support di harga 108 ya, support terkuat di 108
dan support sementara atau support terdekat di 121. Hari ini Bima ditutup di harga resistennya yang dimana harga 132 ya, sudah saya tarik garisnya ya di 132. Jika besok memang menguat, kemungkinan besar teman-teman bisa melakukan TP di harga 142 ya. 142 sudah berapa kali ditembus di hari-hari sebelumnya ya. Teman-teman yang sudah punya bisa langsung lakukan TP di 142 karena kalau kita lihat di sini hanya shadow saja yang mengenai, bukan badannya. Ya, jadi setelah diangkat naik lalu harga closing di bawah turun ya. Begitu untuk Bima, support dan resisten perlu diperhatikan ya. Lalu kita lanjut lagi untuk saham Elmas. Di sini saham Elmas kalau saya lihat ya, stokastik juga sudah mulai crossing mulai tanggal 30 Agustus kemarin hari Senin. Dan hari ini ditutup di harga 112 dengan persentase 1,8%. Hari ini volumenya cukup kecil ya, kalau saya lihat cukup kecil dibandingkan kemarin. Dan hari ini distribusi ada EP, DR, dan CC dengan buy average sekian, dan distribusi ada YPAT dan XC, akumulasi ada EP, DR, dan CC dengan buy average sekian. Kurang lebihnya buy average-nya ditutup di harga 112 ya, jadi sudah mendekati dengan buy average untuk para broker ini. Akan tapi value-nya cukup cukup kecil sekali, dan kita perhatikan saja untuk pergerakan Elmas. Pada tanggal 18 Agustus ini ada sebuah news yang membuat harga Elmas ini melonjak naik hingga ditutup di harga arah. Ya, di sini ada beberapa support yang perlu teman perhatikan di harga 110 dan resisten berada di 128. Saya juga sudah buatkan untuk dan trend lainnya atau sebuah garis resistennya. Jika memang besok ditembus dan berubah di area sini, kemungkinan akan menyentuh di area 128 ya, jika memang tembus di area resistennya. Jika besok tidak menguat, kemungkinan besar akan dibawa ke harga 100 terlebih dahulu. Akan tapi untuk harga 112 ke harga 100 memerlukan 12% ya. Jadi ya semoga saja besok bisa naik terlebih dahulu di harga 128. Untuk teman-teman yang sudah punya saham Elmas ini bisa langsung TP terlebih dahulu ya di harga 128, dikarenakan banyak orang yang tidak ke saham ini ya. Jadi value-nya cukup kecil untuk saham Elmas. Jadi teman-teman yang sudah untung bisa langsung exit. Begitu ya untuk saham Elmas. Kita lanjut lagi untuk saham TRUK. Oke, saham TRUK hari ini ditutup di harga 122 dengan persentase 9% kurang lebihnya. Di sini ada beberapa broker yang akumulasi, ada KK, EP, dan BQ dengan buy average sekian, dan distribusi ada TP, DH, dan NI. Hari ini volumenya cukup besar, ya, cukup besar sekali. Meskipun tidak sebesar pada tanggal 26 Agustus ya, namun cukup besar. Dan kondisinya kalau saya lihat sih cukup baik ya. Lalu di sini stokastik memang sudah crossing mulai dari tanggal 30 Agustus, dan meskipun stokastik mengarah ke bawah, namun hari ini ditutup di persentase 9%. Lalu beberapa support dan resisten penting yang perlu teman-teman lihat. Di sini ada beberapa resisten yang sudah saya lihat ya. Di sini ada beberapa resisten, kurang lebihnya di harga 163-an. Dan hari ini kalau kita lihat bersama, di sini juga ada sebuah resisten atau support ya, di harga 122. Lalu bagaimana jika area tersebut ditembus ya? Ada the next supportnya berada di 106. Jadi untuk saham TRUK, ya teman-teman yang sudah punya, bisa perhatikan area support dan resistennya. Di sini ada beberapa area support ya berada di harga 106 ya, di garis ini. 106, lalu untuk area resistennya berada di 122, yang dimana harga penutupan hari ini ya. Jika memang besok di break ya, kemungkinan pertama teman-teman bisa TP langsung di harga openingnya ya di 138 untuk saham TRUK. Ya, jadi untuk supportnya berada di 106 dan 122 ya. Akan tapi hari ini memang ditutup di harga tersebut, dan
Jika memang menguat, kemungkinan besar akan menuju di harga 138 dan selanjutnya di 163. Begitu untuk saham TRUK. Kita lanjut lagi untuk saham BBYB. Bank Newcomers, ya kita lihat bersama di sini hari ini ditutup dengan posisi ARB ya di harga 1.520. Dan kalau kita lihat di sini stokastik memang sudah di area oversold. Akumulasi ada di kode broker GW ya, GW, IF dan KZ, distribusi ada MG, YB dan XA. Lalu bagaimana kondisi BBYB ini? Apakah masih ada potensi? Ya kita lihat bersama di sini ada area support di harga 1.500 yang cukup bulat sekali untuk harganya. Dan kalau memang besok berhenti di harga 1.500 dan menguat ya kemungkinan besar akan naik lagi hingga menuju area 1.686 untuk BBYB. Jika tidak menguat ya kemungkinan akan berhenti atau berhenti terlebih dahulu di area supportnya di area sini di 1.465 ya untuk BBYB. Jadi teman-teman yang sudah punya dan lihat pergerakan BBYB dan ditutup di bawah harga 1.465, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya. Itu saran terbaik dari saya. Dikarenakan jika tidak, ya kemungkinan besar BBYB akan melanjutkan penurunan harga hingga menuju ke harga 1.242. Ya teman-teman bisa pantau terlebih dahulu untuk saham BBYB, dan kalau memang besok naik, teman-teman bisa langsung TP atau set sell position di harga 1.680 ya, sekitar sana. Oke. BBYB tadi akumulasi ada GW, IF dan KZ ya dengan buy average sekian. Dan di mana harga closing hari ini sudah di harga bawah para broker ini ya. Lalu kita lanjut lagi untuk saham BEX. Ya, bagaimana nasib BEX atau Bank Pembangunan Daerah ini? Untuk saham BEX, kalau kita lihat di sini memang sedang dalam kondisi uptrend, begitu ya. Untuk volume hari ini cukup kecil, dan kalau kita lihat distribusi ada YP, CC dan PD, akumulasi ada NI, HP dan aset. Stokastik sudah mulai bangkit sedikit ya, namun masih menuju ke area oversold begitu ya untuk BEX. Lalu bagaimana untuk support dan resisten, teman-teman bisa langsung saja tarik Fibonacci dari swing high ke swing low. Oke. Saya akan beri garis agar teman-teman tidak bingung. Untuk BEX di area sini 90, 94, dan yang terakhir 98. Lalu bagaimana jika besok BEX menguat ya? Saya perhatikan lagi di area sini ya, memang ya di 106. Dan selanjutnya di area sini 113. Jadi untuk BEX ya teman-teman perhatikan, hari ini ditutup di harga 101 ya. Persentase tidak bergerak, dan kalau kita lihat di sini ada area support di harga 98. Di harga 98 sini ya. Lalu untuk resisten teman-teman bisa TP di area 106. Oke. Jadi untuk BEX teman-teman yang ingin masuk, ya saran saya sih untuk lebih konfirmasi, teman-teman bisa melakukan entry di 94 dan langsung TP pertama di 98. Ya, kita bicara untuk hari ini. Ya, jadi sementara support berada di 98 dan resistance berada di 106. Ya. Kalau saya lihat sih di sini membentuk doji ya. Kalau besok memang menguat, ada kemungkinan besar akan ditarik ke bawah terlebih dahulu di harga 98, lalu langsung melonjak naik hingga harga 106. Begitu untuk saham BEX ya. Ya, juga saya lihat di sini posisi BEX hari ini volumenya cukup kecil sekali ya. Begitu untuk saham BEX. Kita lanjut lagi untuk saham Bull. Bull juga sempat saya analisa kalau tidak salah ya. Sudah beberapa saham yang cukup saya analisakan. Hari ini Bull ditutup dengan persentase 0,0% ya, tidak gerak untuk harga closingnya, dan
volume hari ini cukup stabil, dan kalau kita lihat di sini stokastik sudah mau crossing dari atas ke bawah ya. Dan akumulasi di sini ada broker II, FZ, dan RO dengan buy average sekian, yang dimana kurang lebih harga closing hari ini ya. Lalu distribusi ada CP, XA, dan FS. Hari ini ditutup di atas DEMA 20 dan EMA 21 untuk bull. Lalu bagaimana keadaan selanjutnya untuk saham bull ini? Kemungkinan besar akan ditarik dulu terlebih dahulu ya di area 250. Jadi untuk teman-teman yang belum punya bisa entry di 250. Lalu langsung melakukan short TP di 266. Ya, jadi teman-teman kalau seumpama yang belum punya bisa buy di sini. Kalau yang sudah punya bisa diperhatikan di area sini untuk supportnya di 250 dan resistance di 266. Ya, kalau kita lihat selama ini belum pernah menembus di area 266 ya. Kurang lebih ya 1 bulan ini ya. Jadi untuk bull berikut support dan resistennya. Oke. Untuk bull sudah ya, kita lanjut lagi untuk saham land. Untuk saham land kita lihat juga di sini dari pertengahan Februari memang sedang mengalami downtrend ya, yang semakin merosot harganya. Dan kalau kita lihat mulai dari tanggal 23 memang sedang naik, dan di sini ada sebuah running gap ya. Atau dikarenakan banyak demand yang cukup besar yang membuat harga ini melonjak dan harga openingnya juga melonjak. Jadi bagaimana untuk support dan resisten untuk saham land ini? Untuk saham land ya, saya lihat di sini ada sebuah support di 101 dan saya sudah pastikan ya untuk supportnya. Jadi bukan asal-asalan. Di sini memang ada support di area 101 dan resisten di 132 untuk saham LAND ini. Akan tetapi ya kemungkinan besar bisa jadi juga di sini harga land ini akan dibawa turun hingga menutupi gap ya, jika banyak yang ingin berjualan daripada demand-nya. Ya, semoga saja land ini berhenti di harga 101 ya, berhenti di harga 101 yang dimana area supportnya, lalu melanjutkan lagi kenaikan hingga menuju area 132. Stokastik sedang mengarah ke area oversold, dan distribusi ada XC, YJ, dan DH, akumulasi ada YP, EP, dan KK, dengan buy average sekian ya, kurang lebihnya di harga closing hari ini. Jadi untuk land bagaimana? Ya, kalau kita lihat di sini volume cukup kecil, ada kemungkinan besar besok akan menyentuh di area 101 terlebih dahulu, dan lalu ya kemungkinan besar ya akan dinaik di area sini. Ya, saya beri tanda di area sini ya teman-teman ya, di area 107 hari ini. Jadi teman-teman yang mau lakukan short sell bisa beli di 101 dan jual di 107. Untuk teman-teman yang sudah punya barangnya, teman-teman bisa perhatikan untuk support di 101 ya. Cukup kuat sekali area ini. Jadi jika saham land ini ditutup di harga 101, di bawah 101 ya, maaf, di bawah 101 atau di bawah 100, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu untuk menghindari kerugian ya, karena ada kemungkinan besar harga akan di bawah turun hingga harga 89. Kalau besok memang menguat ya, semoga saja menguat, kemungkinan besar akan menuju ke harga 132 ya. Begitu untuk saham land ya. Kita balik lagi ke IHSG. Oke, IHSG hari ini cukup baik, meskipun memang tidak signifikan, kan tapi masih ditutup di nilai positif di harga 6.150 ya. Stokastik juga sudah crossing mulai dari tanggal 30 Agustus sesi 2. Oke. Berikut ya untuk seputar saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join, dan gratis kok ya, gratis. Lalu yang belum follow Instagram saya bisa follow ya, link ada di deskripsi, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan video ini, dan dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu banyak orang lagi. Oke, salam sejahtera dan luar biasa, sampai jumpa di video selanjutnya.